Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Saudara-saudara seluruh pengurus Masjid Al-Jihad TVRI Riau yang saya hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ibu-ibu, pengurus majelis taklim umumnya, kita semuanya jamaah solat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menganggap majelis ini karena sedikit orangnya jadi kecil. Tidak. Majelis itu dianggap mulia bukan karena banyak dan sedikitnya para pendengarnya, tapi apa yang dibicarakan dalam majelis itu. Kalaupun majelis itu penuh membeludak ramai orangnya, tapi kalau yang diceritakan hanya mengenai dunia, maka majelis itu nilainya rendah. Sama dengan Sayyidina Ali bilang, kalau orang berpikir hanya untuk perutnya, maka nilainya seperti yang keluar daripada perut. Mudah-mudahan walaupun kita sedikit malam ini, tapi nilainya Masya Allah, karena kita berbicara tentang keagungan kehebatan Allah. Jangan kita silap seperti yang sering saya sampaikan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, kalau kamu lalu di majelis taman-taman surga, singgahlah, ikut menikmati makanan dan minuman surga itu." Dulu kalau sahabat diceritakan surga, begitu saja surga, yang mengantuk pun langsung terbangun. Itu karena mereka serius. Jadi kalau kita hilang ngantuk, nanti lepas mengaji gubernur antar amplop gitu, kita ini terbangun. Kalau bagi sahabat itu kecil. Tapi kalau ucapan surga itu baru luar biasa sekali. Kila, berkatalah sahabat, apakah itu taman-taman surga itu ya Rasulullah? Nabi bilang, taman surga itu adalah hilaqatuz zikir, majelis yang membicarakan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada dua perkara kalau dibicarakan saja, satu akan menjadi obat dan menjadi ketenangan. Yang kedua sama juga kalau dibicarakan juga, tapi dapat menjadi bala, dapat menjadi penyakit. Apa itu kira-kira? Yang pertama, hanya dengan mengucap-ucapnya dapat menjadi obat dan ketenangan. Yang kedua, hanya dengan menyebut-nyebutnya saja dapat menjadi bala dan dapat menjadi penyakit. Yang pertama apa? Yang pertama, menyebut-nyebut kebesaran Allah. Maka apabila disebut-sebut kebesaran Allah, penyakit hilang, ketenangan datang. Tapi kalau kita yang kedua menyebut apa? Menyebut-nyebut orang lain, maka penyakit pun datang, masalah pun bertambah banyak. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang mulia, majelis yang baik, di tempat yang baik, berbicara perkara yang baik-baik. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi orang-orang yang baik. Baik hidupnya, baik rezekinya, baik rumah tangganya, baik anak keturunannya, baik nanti matinya, dan baik tempatnya selepas mati. Allahumma amin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan masa kepada kita untuk dapat sholat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan satu majelis iman, majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini memberi manfaat kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan masanya untuk duduk di majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, insyaallah kajian kita pada malam ini adalah mengenai keutamaan haji. Keutamaan orang yang haji. Sempena dengan Masya Allah, semenjak hari Rabu kemarin tanggal 5, jamaah-jamaah haji kita dari Indonesia sudah balik. Katakanlah kalau digenapkan saja jamaah haji kita berjumlah 220.000 orang. Itu paling sedikit. Kita genapkan sajalah. Jadi artinya setiap tahun haji di Indonesia bertambah 220.000 orang bertambah haji. Kalau kita lihat memang pelaksanaan haji ini di antara pelaksanaan amal ibadah yang paling mahal biayanya. Kalau sholat biasa saja, modal baju, modal sarung, peci, telekung kalau ibu-ibu, tidak terlalu mahal. Puasa, sahur, buka puasa. Tapi kalau haji, kalau melaksanakan haji, biayanya kalau tahun ini genapkanlah 49 juta sekian 50 juta. Besar biayanya. Kalau 50 juta kali 220.000 itu 11 triliun itu. Jadi biaya haji kita tahun ini 11 triliun. Itu kalau 11 triliun itu Masya Allah, kalau dibangun masjid berapa ribu masjid dapat. Tapi begitulah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, karena haji itu adalah salah satu di antara rukun Islam yang kelima, maka walaupun mahal untuk mencari keridhaan Allah. Di antara jamaah kita juga ratusan yang syahid di sana waktu melaksanakan haji. Maka biarpun seperti itu, maka pelaksanaan haji bukan saja dilaksanakan kekurangan orang, tetapi bahkan waiting list yang daftar tahun ini mungkin 10-15 tahun lagi baru berangkat. Inilah luar biasanya hadirin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ini malam ini kita akan insyaallah kaji keutamaan orang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan yang berhaji menjadi hajinya haji yang mabrur, yang belum berhaji mudah-mudahan Allah bagi rezeki yang berkah, cepat melaksanakan haji, Allahumma amin. Minimal ada 5 secara garis besar keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama mendapat pahala seperti pahala jihad. Orang berperang di jalan Allah. Satu hari sahabat-sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, amal agama yang paling utama adalah jihad." Betul kata Nabi. Kalau begitu wajibkah setiap kami untuk pergi berjihad? Maka Nabi SAW bilang, tidak. Jihad yang paling utama, jihad paling afdol adalah haji yang mabrur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 1520. Artinya haji yang mabrur adalah jihad yang paling utama. Yang berangkat haji berarti dapat pahala jihad. Masya Allah. Apalagi berangkatnya dari Masjid Al-Jihad. Nah, ini dapat 2 kali jihad jadinya. Saudara-saudara mulia Allah SWT, yang kedua, orang berangkat haji seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadisnya nomor 1773. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya nomor 2983. Hadisnya sangat masyhur. Sering kita dengar, Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur
tidak ada balasannya kecuali surga. Masya Allah. Saya kemarin ikut menyambut jamaah haji yang datang hari Rabu. Dia bilang, memang Ustaz, betullah haji ini pertama sekali adalah dituntut kekuatan fisik. Subhanallah, katanya. Ramainya orang, tantangannya banyak. Memang betullah kata Nabi itu, haji yang mabrur itu balasannya surga. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi salah satu daripada pengikut mazhab Imam Syafi'i, ia mengatakan memang wajarlah orang yang haji mabrur itu mendapat pahala surga. Memang layak sekali yang mabrur dapat pahala surga. Ibarat satu istilah kita, apa katanya? The right man and the right place. Kalau orangnya sudah mabrur, maka tempatnya juga wajar yang mabrur. Ini kadang-kadang dalam satu bangsa menjadi kacau balau. Ini bukan the right man and the right place. Ini the wrong man and the right place. Orangnya tidak layak tapi tempatnya bagus. Satu hari Nabi waktu berkhutbah, waktu ceramah Nabi, ada Arab gunung datang. Maklumlah Arab gunung ini kurang attitude. Sampai sekarang kita kalau ke Makkah, pergi ke kampung-kampung, masih ada Arab gunung itu, yang mereka mengembala onta, mengembala kibas, tinggal di perkampungan. Air sangat sulit. Jadi attitude wajarlah kadang-kadang agak kurang. Ketika Nabi berkhutbah, ketika Nabi ceramah, dia datang. Langsung dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Coba. Nabi lagi ceramah, dia bertanya seperti itu. Nabi lanjutkan ceramahnya. Maka orang-orang bilang, orang itu tidak sopan lah. Mungkin tidak senang Nabi pertanyaannya, makanya Nabi tidak layan. Ada sahabat bilang, oh mungkin Nabi serius menyampaikan ceramah ini, lalu dia tidak dengar apa yang disampaikan oleh orang Arab gunung itu. Maka Nabi SAW memberhentikan ceramahnya. Lalu Nabi bertanya, siapa yang bertanya tadi? Maka orang itu mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Maka Nabi bilang apa? Hari kiamat itu dekat masanya apabila amanah disia-siakan. Arab itu bertanya lagi, macam mana amanah disia-siakan ya Rasulullah? Idza usnidal amru ila ghairi ahliha, kata Nabi. Kalau amanah itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, pantasiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat itu sudah dekat. Jadi hadirin rahimakumullah, kadang-kadang begini juga. Kita berpikir misalnya satu bangsa itu akan menjadi baik kalau pemimpinnya baik. Ini satu asumsi yang keliru, sehingga orang mencari terfokus dengan pemimpin yang baik. Betul ya, satu sisi masih ada kelirunya. Walaupun sehebat Umar bin Khattab yang turun ke kampung karena sayang dan tanggung jawabnya kepada rakyatnya, dia turun ke kampung bukan pencitraan, tapi karena sayang tanggung jawab. Walaupun sekelas Umar bin Khattab jadi khalifah, Allah akan rubah hatinya menjadi ganas apabila rakyatnya ini tidak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi negara itu tidak tergantung dengan pemimpinnya, tapi rakyatnya merubah attitude-nya, karakternya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemimpin itu adalah hadiah daripada Allah. Walaupun orang yang garang jadi pemimpin, tapi ketika rakyatnya itu taat kepada Allah,
maka Allah rubah pemimpin menjadi sayang, rahmat akan turun. Tapi jangan pula sementara rakyat tidak taat, karakter tidak bagus, maka yang dipilih pula bukan orang yang baik, yang dipilih harimau, yang dipilih singa, udah tambah ganas. Nanti jadi dia singa bermuka empat. Sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang haji itu tadi, yang mabrur itu, laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Yang ketiga, orang yang pergi haji itu adalah mendapat status tetamu Allah. Tamunya Allah. Orang kalau jadi tamu presiden itu bangganya luar biasa. Balik misalnya dari istana, wah, ditunjukkan foto-fotonya bersama presiden. Kenapa? Bangga jadi tetamu presiden. Ini bukan tamu presiden, tamunya Allah. Makanya kalau di tempat kita, tempat-tempat lain ada adat kebiasaan ini bukan bid'ah. Kalau ada orang balik haji lalu disambut, itu bukan bid'ah. Itu memuliakan tetamu Allah. Orang siapa namanya itu, Putri Aryani saja dalam America's Got Talent, dia itu dapat Golden Buzzer, maka disambut beramai-ramai, semarak menyambutnya. Lebih wajar lagi tetamu Allah. Makanya hari itu saya pernah pas lagi pulang haji pergi Kalimantan Timur dekat Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, pas musim haji. Orang balik haji. Kalau di sana macam pengantin dibuat. Jadi ketika balik haji itu, para jemaah haji itu dihias tuh mobil, dibuat macam pengantin, diarak di kota bahwa tetamu Allah telah datang. Luar biasa. Jadi dapat status tetamu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam mabuk hadis, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang pergi haji dan umrah, Allah memanggil mereka dan mereka memenuhi seruan Allah, maka status mereka adalah tetamu Allah. Seandainya mereka berdoa, maka pasti Allah kabulkan doa mereka. Ini kelebihan haji. Tapi untuk yang satu ini jangan kita berkecil hati, belum dapat pergi haji. Kita pun ada juga kesempatan jadi tetamu Allah. Artinya apa? Bu, kalau orang datang ke rumah kita statusnya apa itu? Tamu ya. Jadi kalau masjid ini rumah siapa ini? Rumah Allah. Jadi kalau kita datang ke masjid berarti kita tetamunya Allah. Jadi kalaupun belum sempat berhaji, maka seringlah datang ke masjid. Allah undang kita 5 kali untuk menjadi tamu Allah dalam setiap hari. Jadi makanya orang yang ke masjid itu selalu mulia hidupnya, karena dia tetamu yang mulia. Dia tetamu yang mulia pun dia ikut menjadi mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini haji, fadilah yang ketiga, dia menjadi tetamu Allah. Yang keempat, orang yang pergi berhaji, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pergi berhaji ke Baitullah, kemudian dia jaga lidahnya tidak berbicara kotor, dia tidak fasik. Fasik artinya berbuat dosa besar. Jadi lagi haji ini yang banyak yang dijaga. Yang paling utama haji ini jaga mata. Jaga mata. Karena kadang-kadang kita orang Asia ini sampai di sana melihat banyak bidadari-bidadari turun dari kayangan, jadi mata tidak dapat dijaga. Saya dulu pergi ke Cianjur
jumpa kawan saya orang Padang. Dia bilang, Ustadz, saya mau haji lagi. Kenapa? Kan Bapak baru balik haji, baru setahun. Rasanya haji saya tidak sah. Apa masalah? Yaitu, dia bilang rupanya Ustadz, lagi musim haji di sana, banyak juga tenda-tenda di rumah, itu disediakan soto Banjar, masakan Indonesia. Yang pelayannya itu adalah dayang-dayang yang datang langsung dari Banjar. Cantik-cantik Ustadz, putih-putih katanya. Coba bayangkan. Jadi kalau kita pergi haji, ternyata kita boleh tinggalkan anak, kita boleh tinggalkan pekerjaan, kita boleh tinggalkan rumah, tapi dua yang tidak boleh tinggal. Siapa itu? Syaitan dan nafsu. Jadi kita haji, syaitan pun ikut haji juga. Jangan main-main. Itu hebatnya. Jadi tiap harilah dia permisi sama istrinya, Bu, saya pergi dulu ke tenda kawan ya. Rupanya dia masuk ke soto Banjar. Jadi setelah balik Indonesia baru menyesal rasanya hajinya tidak khusyuk. Kata Nabi, siapa yang pergi haji ke Baitullah, jaga mata, jaga perbuatan yang kotor, jaga pembicaraan yang kotor. Kalau dia sudah balik ke negerinya, soroka yaumin waladatuhu ummuhu, dia akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi makanya kita lihat datang sambut jamaah haji, kita minta doa. Karena pada saat itu dia dalam keadaan bersih. Ketika wukuf di Arafah, itu adalah puncak haji. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala terima permohonan-permohonan jemaah haji, doa-doa mereka, zikir-zikir mereka, ampunan pun turun ketika mereka berkumpul di Arafah. Yang terakhir, yang kelima, fadilah daripada haji ini adalah Allah hilangkan kemiskinannya. Jadi jangan takut. Kalau biaya haji misalnya untuk tahun depan katanya akan meningkat lagi. Di Indonesia namanya juga ONH. Apa itu? Ongkos naik haji. Angkanya naik terus ongkosnya. Katanya wallahu a'lam tahun depan, tapi katanya membayar mahal lagi. Tapi jangan takut, pengorbanan kita haji itu, Nabi SAW mengatakan iringilah umroh kepada haji. Karena keduanya akan membakar dosa-dosa dan menghilangkan kemiskinan. Seperti api membakar karat pada besi, pada emas dan perak. Jadi haji dan umroh itu menghilangkan kemiskinan ternyata. Jadi tidak ada orang yang karena haji jatuh miskin, malah tambah berkah. Jadi makanya haji ini pun Masya Allah, kalau orang bilang itu panggilan, memang panggilan lah, termasuk panggilan Nabi Ibrahim waktu dulu. Kalau kita ada rezeki di sana, insya Allah kita akan berangkat. Jangan putus asa. Karena orang haji ini, tapi buat usaha. Ini untuk membeli benda-benda yang kurang bermanfaat ada, tapi tabungan hajinya tidak ada. Jadi walaupun sedikit, 10.000, 5.000 kita tabung. Itu apa itu? Haji. Jangan khawatir, tidak akan cukup. Pada saatnya ketika doa kita diterima Allah, banyak perkara. Saya cerita dulu, di Jakarta ada satu orang, ketika dia berjalan, dia dalam keadaan susah hati, runsing pikiran. Tiba-tiba berjalan di satu lorong, ini kisah nyata ini. Ada bunyi burung perkutut. Dilihatnya burung itu, tertarik dia suaranya. Orang itu orang kaya, kaya betul orang itu. Berhenti dia. Dia tanya,
Dia ketok pintu yang punya rumah yang ada burung perkutut tadi. Assalamualaikum Pak. Keluar yang punya rumah. Ini burung siapa ini? Ya burung kami. Boleh dijual enggak? Oh enggak, itu enggak dikasih itu. Itu bapaknya sangat sayang dengan burung itu. Sama kata istrinya. Enggak dijual, tidak. Panggillah bapak dulu. Akhirnya dipanggilnya suaminya. Pak, itu ada orang mau jumpa. Pak, burung perkutut bapak dijual. Oh enggak dijual. Saya sangat sayang. Suaranya jadi obat bagi saya. Orang yang lewat itu bilang, ya saya juga. Tadi dia bunyi itu, Masya Allah, hilang stres saya mendengar suaranya. Akhirnya dirayu-rayu sama orang itu, jual lah Pak. Ya kalau bapak ngotot juga mau beli, saya jual. Berapa harganya? Kalau sanggup bapak, ya ongkos haji saya dan istri. Karena yang lalu itu sangat serius dan dia orang kaya, dibayarnya ongkos haji orang itu suami istri. Jadi satu burung saja, satu burung perkutut. Itu kalau rezeki. Subhanallah. Jadi makanya jangan kita putus asa. Saya dulu sebelum pergi ke Makkah, di satu masjid di Jakarta, ketemulah saya kawan dari Sulawesi. Ustadz sudah ziarah? Saya bilang belum. Ini sekitar 20 tahun lalu lah cerita ini. Jadi Ustadz mau saya ajarkan doa. Insya Allah Ustadz akan berangkat. Ya maulah, siapa yang tidak mau. Maka dia bilang apa? Ustadz bacalah doa ini lepas sholat. InsyaAllah ibu-ibu, bapak-bapak mau doa ini? InsyaAllah kita sama-sama amalkan ya. Jadi setelah saya amalkan memang terbuka jalannya. Luar biasa. Dan bukan satu kali, berulang kali jadinya. Ini doanya nih. Mudah-mudahan juga berkah doa ini untuk kita nih semua. Doanya sangat singkat, tapi kita rutin baca dalam sholat. Apa doanya? Allahumma rzuqni ziyaratan haramain. Allahumma rzuqni ziyaratan haramain. Allahumma rzuqni ziyaratan haramain. Ya Allah, berilah aku rezeki untuk mengunjungi dua tanah harammu. Masya Allah. InsyaAllah ya, itu dijazakan doa itu untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Mari kita sama-sama baca sekali. Allahumma rzuqni ziyaratan haramain. Kalau dapat jangan saja waktu sholat fardu, bacalah waktu tahajud. Karena bagi Allah tidak ada yang susah. Kalau doa diterima, itu mudah bagi Allah. Allahumma rzuqni ziyaratan haramain. InsyaAllah mudah-mudahan mustajab insyaAllah. Bapak hadirin rahimakumullah, itulah uraiannya tentang keutamaan melaksanakan ibadah haji. Dan bagi yang sudah melaksanakan haji mudah-mudahan mabrur. Bagi yang belum, Allah bagi rezeki untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan dapat haji yang mabrur juga. Dan insyaallah untuk itu selanjutnya waktu ini kita akan pergunakan ada sedikit lagi untuk tanya jawab. Kepada Bapak Ibu insyaallah dipersilakan. Bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu? Monggo Mas. Baik, itu doa kita baca lepas sholat. Lepas sholat, lepas beri salam, lepas zikir, maka dalam doa kita berdoa Allahumma rzuqni ziyaratan haramain. Allahumma rzuqni ziyaratan haramain. Allahumma rzuqni ziyaratan haramain. Satu hari
Saya mengamalkan doa itu. Maka tidak lama saya dapat panggilan kerja di Brunei. Maka ketika saya kerja di sana, baru tahun pertama itu saya masuk tahun kedua saya kerja. Ada satu orang sahabat saya, seorang tentara. Ya gajinya pun tidak terlalu mahal lah. Saya bilang sama dia, kawan, mau kau kita pergi umroh? Kaget dia. Ustadz ngajak umroh, tapi gaji Ustadz pun saya tahu berapa. Gaji saya pun berapa. Saya tidak tanya gajimu dan gajiku. Aku tanya, kau mau tidak umroh? Ya mau lah Ustadz. Ya udah, kau pergi wudhu. Ini bagi-bagi pengalaman dikit Pak ya. Dia pergi wudhu, kami sholat hajat 2 rakaat. Sekarang mari kita pergi ke travel haji dan umroh. Maksudnya kita daftar. Uang kita mana Ustaz? Jangan tanya uang, daftar saja. Pergi kami. Ternyata orang di travel itu melihat kami. Orang itu paham kalau kami itu datang tidak ada duit. Kami dilayan dan tidak dilayan. Seperti cuek-cuek saja mereka. Jadi akhirnya kami pun malu sendiri. Ya udahlah, balik lagi lah. Kami balik lagi ke masjid. Terus senyum kami di masjid, Masya Allah. Bukan rezeki kita. Time kami di masjid, ada kawan kami datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tuan? Alhamdulillah saya baru balik umroh. Wah, baru balik. Tuan daripada travel mana? Oh, ikut di sana. Di sana mendaftar, tidak punya payah DP, tidak payah deposit, daftar saja. Mereka akan layan. Wah, kami pun pergi ke situ. Daftar. Wah, Masya Allah Tuan, daftar. Mana punya IC? Tuan ada paspor, ada. Berapa nomornya? Tulis nama, tulis. Daftar, tidak punya DP. Kalau Pekanbaru kan minimal DP-nya 5 juta kalau daftar. Belum ada di Pekanbaru juga yang macam itu. Daftar tanpa DP. Di sana ada itu, daftar tanpa DP. Akhirnya kami daftar. Singkat cerita, semenjak kami daftar, kemudian kami sholat hajat. Allahumma rizukuna. Kalau berdua atau lebih, kita tukar doanya. Allahumma rizukuna kami. Kalau sendiri, Allahumma rizukuni. Berdoa kami, Allahumma rizukuna ziaratan haramain. Kami berangkat. Kami berdoa, maka tidak lama subhanallah, peluang rezeki datang, peluang rezeki datang. Barangkali tidak sampai 4 bulan dari kami mendaftar, maka kami berangkat. Bukan kami berdua. Pada saat masa 4 bulan ini, kawan saya ini dia menikah bulan madu di sana. Baru minggu itu dia nikah, terus berangkat bulan madu di sana. Bukan itu saja, kami berangkat bawa mak dia, bawa adik dia, bawa kakak dia. Akhirnya kami pergi berangkat berlima, dari tidak ada punya kami stok apa-apa. Pada waktu itu saya masuk, waktu saya tawaf, selesai itu agak lengang. Saya masuk ke Hijr Ismail. Saya berdoa di bawah talang. Ya Allah, panggillah saya. Jangan kali ini saja datang ke sini, supaya sering datang. Alhamdulillah. Akhirnya datang lagi rezeki, datang lagi rezeki. Jadi begitulah rupanya kalau doa itu udah Allah terima. Jangan tawajuh dengan doa. Sebab yang terakhir, Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah, maka Allah bilang sama dia, Ibrahim, panggil supaya seluruh orang datang sini melaksanakan haji. Nabi Ibrahim apa? Dia terkesan dengan suaranya. Ya Allah, macam mana saya panggil orang? Suara saya singkat, pendek. Mana dapat orang dengar? Apa Allah bilang? Ya Ibrahim, ya Ibrahim, tugasmu hanya memanggil, tugas aku yang mendatangkan. Ini yang perlu kita tanamkan. Tugas kita hanya meminta, Allah yang mendatangkan. Yakin dengan permintaan kita itu. Banyak orang kaya tidak Allah izinkan pergi naik haji. Kalau dikumpul-kumpul duitnya bukan sekali naik haji rupanya. Ternyata banyak. Boleh membawa jamaah banyak, boleh berulang kali haji.
Tapi tadi kerana Allah tidak izinkan. Tapi kalau kita sudah berdoa, itu sudah satu langkah. Kalau mau minum terus tapi tidak ada cawannya, macam mana mau minum? Ini tunjukkan cawan kosong kita di hadapan Allah. Wahai Allah, aku nak minum, cawanku sudah saya sediakan, tapi aku belum mendapatkan air minum. Ya Allah, Allahumma rzuqni ziaratan haramain. Saya ingin berangkat ya Allah untuk berjumpa menziarahi makam Nabimu, untuk ziarah kepada rumahmu ya Allah, mudahkan, berkahi. Ketoklah pintu Allah. Sekali ketok pintu, kalau tidak dibuka, jangan bosan, ketok kedua kali, ketok lagi. Kalau semakin diketok, insya Allah sahibul bait akan membuka rumahnya. Mudah-mudahan itulah secara singkat tadi keutamaan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi tetamunya. Allah pilih kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam panggilan doa Nabi Ibrahim. Kita dapat berziarah kepada rumahnya Allah, Baitullah, dan ziarah kepada Nabi seperti janji Nabi, siapa yang menziarahi makamku sama dia menziarahi ketika aku dalam hidupku. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, ada manfaatnya majelis ini, semoga berkah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.